Siang semuanya, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wah luar biasa, bertemu lagi di Cakrawala, Cakap Akademik dan Kebangsaan melalui ruang aspiratif berwawasan Pancasila. Podcastnya program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Adibuana Surabaya. Wah luar biasa. Pada edisi perdana kali ini saya juga tidak ada sendirian karena nanti akan ada narasumber yang luar biasa rekan-rekan semuanya yang memang rekan-rekan adalah dari seluruh penjuru Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tapi sebelum nantinya kita membedah dengan tema yang luar biasa, marilah kalau dari informasi dari kita, bagi kalian yang masih bingung memilih universitas untuk studi lanjut, sudah jangan bingung lagi, segera daftarkan diri kalian di Universitas PGRI Adibuana Surabaya, kampusnya generasi hebat dan cendekia. Mari bergabung di program studi di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk pendaftarannya bisa kalian hubungi di nomor 085991996253 atau akses langsung di webnya kami pmb.unipasubsby.ac.id. Wah luar biasa. Baik, langsung saja pada tema kali ini, tema yang sangat hangat sekali yang nantinya akan diperbincangkan, di mana nanti kita juga sangat penting bagi generasi saat ini. Nah, tema yang kali ini akan kita angkat adalah ketahanan nasional di era algoritma. Wah, luar biasa. Tapi sebelumnya kita harus berkenalan dulu dengan narasumber yang hebat pada hari ini. Beliau adalah bapaknya PPKN Adibuana Surabaya. Siapa sih kalau bukan Bapak Dr. Suhari SH MSI. Wah, luar biasa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Rekan-rekan semuanya, perlu diketahui Bapak Dr. Suhari SHMSI, beliau juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan periode berapa Pak? 2016 sampai dengan 2020. Wah luar biasa, bagi rekan-rekan dulunya menjadi mahasiswa, pasti periodenya Bapak Suhari sudah kenal dengan Bapak Suhari. Meskipun Bapak Suhari juga pernah hobi ya Pak, punya hobi pramuka, betul ya Pak? Masih aktif kan juga? Masih. Wah luar biasa. Dan hobinya juga suka main gamelan Bapak? Oh aduh, sangat lengkap sekali. Oh Bapak, kali ini kita nantinya akan membicarakan tentang tema yang hangat kali ini mengenai ketahanan nasional di era algoritma Bapak. Ini kan pasti tema yang nantinya juga berdampak pada peran generasi saat ini, apalagi di mahasiswa. Nah mungkin bisa Bapak jelaskan mengenai dua konsep ketahanan nasional itu seperti apa sih Bapak, dan era algoritma itu apa? Oke, betul. Jadi ada dua konsep utama sesuai dengan kajian kita hari ini. Yang pertama adalah apa itu ketahanan nasional. Betul. Kemudian yang kedua adalah era algoritma. Nah, itu Bapak. Ketahanan nasional itu dideskripsikan sebagai kondisi dinamis yang meliputi segenap aspek kehidupan bangsa yang terintegrasi. Aspek kehidupan bangsa itu meliputi apa saja? Ya, bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Kalau ingin lengkap politiknya ditambah lagi satu, yaitu Ipolexos hankam. Nah, mengapa dikatakan dinamis? Karena apa yang terjadi dalam bidang Ipolexos hankam itu mengalami fluktuasi terus-menerus sesuai dengan realitas yang terjadi. Misalnya apa? Bidang ideologi, kadang kita tenang, kadang rame terkait dengan apa? Masuknya ideologi baru, pengaruh ideologi baru. Apalagi saat sekarang ketika rame masalah Selat Hormuz. Betul. Bidang ekonomi pasti terpengaruh, fluktuasi. Nah, disitulah kita dikatakan sebagai perlu adanya ketahanan di bidang ekonomi.
Tapi kan tidak bisa hanya ekonomi, karena apa? Bidang kehidupan kita itu terintegrasi ya. Ipolek sosbudan kami itu terintegrasi. Apa yang terjadi di bidang ekonomi berpengaruh ke politik, berpengaruh ke bidang sosial budaya, apalagi nanti ke bidang hankam. Nah, untuk itu modal kita itu adalah apa? U dan T. U dan T apa itu Pak? Bisa Nah, dijelaskan? U dan T, ulet dan tangguh. Ulet dan tangguh kawan-kawan. U dan T. Apa itu ulet? Ulet itu terkait dengan aspek spirit, semangat. Kita tidak boleh mudah patah, tidak boleh gampang menyerah. Ya. Kemudian tangguh itu memang kita punya kekuatan. Secara fisik memang harus. Jadi dua hal ini adalah modal kita, ya, agar nanti kita mampu menghadapi segala AGHT. Apa itu? Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Betul. Itu konsep yang pertama ya. Iya, betul. Yaitu ketahanan nasional. Nah, kemudian apa itu era algoritma? Yang disebut dengan era algoritma itu adalah era masa di mana manusia itu akan sangat dikendalikan oleh perhitungan algoritma itu sendiri, yaitu model perhitungan matematis, termasuk yang sekarang kita gunakan di AI atau AI. Karena apa yang kita bisa cari, explore melalui AI itu semuanya berbasis algoritma. Algoritma itu sendiri sebetulnya kan perhitungan biner, 1-0, ya dan tidak. Sehingga ketika semua data yang ada di cloud, katakan di mana basis data itu memang ada, ya bisa kita temukan. Tetapi kalau memang tidak ada di sana, tidak akan ada. Nah, kecenderungan kita sekarang, generasi muda itu adalah memanfaatkan itu. Sehingga harapannya memang basis data yang ada di sana adalah data yang benar. Oke. Mungkin itu sementara yang algoritma. Untuk tadi kan kita sudah melihat Bapak ya, konsepnya ketahanan nasional dengan era algoritma. Nah, hubungannya Bapak, konsepnya ketahanan nasional dengan era algoritma itu apa sih Bapak? Iya. Era algoritma ini memunculkan sebuah dinamika yang akan menantang ketahanan nasional. Mengapa? Karena apa yang informasi ini, terutama terkait dengan informasi, ya, yang bisa kita peroleh, kita gali melalui AI itu akan bisa satu memperkuat, tapi lebih banyaknya apa? Melemahkan ketahanan nasional. Karena apa? Pada masa sekarang itu ketahanan nasional tidak semata-mata hanya pada aspek fisik, tapi yang namanya informasi, apalagi informasi yang tidak benar, itu bisa memunculkan kekacauan yang luar biasa. Kita sering mendengar kata bohong, tapi kita juga tahu masyarakat kita sering tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang hoax. Akibatnya apa? Ketika dikatakan dihembuskan sebuah kabar, langsung memunculkan kekisruan. Tapi setidaknya gini, sebetulnya ada peningkatan atau resistensi pada masyarakat kita dibanding masa lalu. Dulu sebelum krisis ekonomi itu tahun 98, begitu ada kabar BBM naik, yang kenaikannya itu misalnya hanya Rp500, itu orang bisa antri di pom bensin hanya bawa motor yang isinya 4 liter, yang kalau kita hitung 500 kali 4 itu 2000, nunggunya bisa berjam-jam. Ya, itu terjadi. Tapi saat ini ketika konflik Iran
dengan Amerika, Selat Hormuz yang sekarang pun kita rasakan, Betul. ada info BBM naik, macam-macam, masyarakat kita tetap tenang saja. Iya. Tidak ada gejolak, tidak ada antrian panjang. Itu menunjukkan bahwa sudah muncul resistensi pada masyarakat kita. Oh. Oke, oke. Nah, sekarang yang terkait dengan generasi muda bagaimana? Nah, generasi muda kita itu kan sekarang sudah jelas memanfaatkan teknologi informasi AI. Makanya pesan lama yang sebetulnya ini sering disampaikan, kita setidaknya harus pakai 3S. Iya, apa itu Pak? 3S itu? Saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Apa itu maksudnya? Ya kita harus bijak. Apakah info yang masuk itu benar apa tidak? Jangan-jangan kok. Bagaimana kalau sesuatu yang tidak benar itu kita anggap benar, kemudian tindakan kita berdasar pada satu kabar atau berita yang ternyata bohong, itu kan akan bisa merugikan kita. Betul. Dan buat bumerang bagi kita semuanya. Betul. Pak ya. Nah, makanya kita harus bijak, saring sebelum sharing. Luar biasa, itu adalah jurus jitunya untuk generasi saat ini Bapak. Karena memang betul kalau saat ini media sosial itu kan semua itu disukai sama anak-anak zaman sekarang. Apalagi kalau sudah mendapatkan informasi, mereka itu langsung melanjutkan saja Pak, tanpa meng-cross check ulang apakah itu betul. Nah, seperti itu. Bapak, kalau untuk peran generasi saat ini, apakah sudah terlihat dampak besarnya pada anak-anak zaman sekarang ini yang memang sudah mengakses media sosial? Kalau kita berpikir jauh ke depan, kita itu kan tidak hidup hanya masa sekarang. Betul. Kita itu berpikir tentang keberlanjutan negara ini. Ya, jadi sementara generasi itu kan juga berganti. Ya, oleh karena itu penanaman nilai-nilai kebangsaan yang nantinya berimplikasi pada ketahanan nasional satu negara itu tetap harus diperjuangkan. Mengapa? Karena generasi itu akan berganti. Kalau misalnya stabilitas yang tercipta saat ini juga karena kawalan dari generasi yang sudah ada. Tapi pada masa berikutnya tetap ketika generasi itu pada akhirnya hilang, karena sebagaimana ini unsur alamiah, manusia pada akhirnya kan juga mati. Ganti generasi baru. Ketika generasi baru ini muncul tanpa bekal untuk keberlanjutan negara ini, nanti fondasi negara ini bisa hilang, bisa ganti. Ini sesuatu yang kita tidak inginkan. Bagaimana pengalaman sejarah menunjukkan kita itu jangan sampai terantuk terjatuh di lubang yang sama. Banyak problem di negara ini karena pergantian generasi. Apa-apa yang dulu sudah diselesaikan secara bijaksana oleh para pendahulu negara dimunculkan lagi. Ini membutuhkan kos sosial, kos politik yang besar. Kita harus paham bahwa negara kita itu bineka. Tapi kita sudah menyatakan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman yang ada pada kita itu adalah kekayaan, modal, tapi sekaligus apa? Potensi untuk dipecah belah karena kebinekaan yang ada. Beragam ya Pak. Nah, apalagi sekarang di era digital. Ya, di era digital begitu mudahnya memanfaatkan teknologi ya untuk memunculkan isu-isu yang sifatnya yang berpotensi memunculkan perpecah belahan di antara kita. Nah, ini kita tidak ingin muncul pada generasi kita. Oleh karena itu yang namanya literasi digital itu adalah satu keharusan. Wah, berbicara mengenai literasi Bapak ya, ini kan memang saat ini itu adalah bagaimana kita itu memberikan strategi
Bapak. Iya. Karena peran anak-anak ini kan generasi bangsa itu kan namanya pewaris. Mereka tuh harus mempertahankan nilai-nilai kebangsaan. Untuk strateginya Bapak dalam menghadapi tantangan yang namanya ketahanan nasional itu seperti apa Pak strateginya? Iya. Ya, jadi itu tadi ya, kemampuan untuk secara bijak memanfaatkan teknologi, Oke. AI, media sosial. Jadi kita harus paham bahwa media sosial itu apa, fungsinya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jika kita mampu memahami itu, dasar-dasar itu, maka kita akan bisa memanfaatkan media sosial secara bijak. Kita tahu bagaimana kemarin ramai isu kabur aja tuh. Oh iya tahu Bapak gitu ya pernah. Padahal nenek moyang kita sudah ngomong hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negeri orang. Iya, betul. Sekarang kita baru tahu ya bagaimana ketika mereka katakan ada kesulitan di dalam negeri, lari ke luar negeri. Setelah itu di sana apa yang terjadi? Mereka tetap jadi warga negara kedua. Iya. Enggak bisa. Tapi faktanya kan seperti itu. Ya. Iya. Oke, banyak yang dihembuskan, diisukan semacam itu. Nah, itu bagaimanapun right or wrong is my country. Wah. Loh iya, benar salah negara saya, baik jelek negara saya, negara kita. Ya, itu yang memang harus kita bilang. Iya. Ya. Tapi menumbuhkan nilai semacam ini kan bukan sesuatu yang mudah. Apalagi ketika muncul sikap oportunis. Nah, apa itu itu sikap apa? oportunis? Ya, Ya, itu. sikap mementingkan diri sendiri. Egois ya Pak ya? Ya, dalam arti hanya mau untungnya saja. Ya, hanya mau untungnya saja. Kita tentunya tidak ingin yang semacam. Mengapa? Karena yang namanya berjuang untuk negara, ya katakan mengisi kehidupan bernegara, itu mesti ada plus dan minus. Oh iya. Tidak bisa kita hanya mengambil baiknya saja, enaknya saja, minus, susah, semacam itu ya memang harus kita hadapi. Begitu juga dengan dinamika yang terjadi di masyarakat kita. Betul, betul. Yeah. Oleh karena itu ya dari waktu ke waktu kita butuh pengawalan. Karena itu yang namanya nilai-nilai keindonesiaan, nilai-nilai kebangsaan itu mengapa kok harus dikawal terus-menerus? Karena generasinya juga berganti. Iya. Tidak ada orang yang dulunya sudah mengenal baik, sudah paham, sadar hak dan kewajiban, hidup terus. Begitu orangnya meninggal sudah ganti generasi baru dengan performa yang baru. Nah, masih punya keyakinan akan keberlanjutan bangsa ini? Bagaimana melanjutkan perjuangan bangsa ini? Dan sebagainya. Bapak, kalau kita berbicara mengenai ancaman dulu ya Pak ya, dulu kan memang ancamannya kita adalah berupa fisik. Ya, kalau ADHD itu kan memang secara fisiknya. Tapi apakah kali ini Bapak ancaman kita sudah bergeser pada perang yang namanya perang informasi Bapak? Ya, jadi konsep ancaman dan gangguan itu sebetulnya sesuatu yang berbeda. Ya. Kalau yang namanya itu ancaman itu adalah dari luar dan itu sesuatu yang terencana. Jadi bukan sesuatu yang munculnya tiba-tiba. Pasti di sana nanti akan melibatkan ya berkaitan dengan masalah politik, kekuasaan, sifatnya dari luar ya terencana. Tapi kalau gangguan itu dari luar dan sifatnya tiba-tiba, bukan sesuatu yang terencana. Itu gangguan. Contoh kalau gangguan itu gunung meletus apa kita bisa pesan. Gunung meleduslah tanggal ini, jam ini, banjir, gempa bumi kan nggak bisa dipesan. Ya. Tapi kalau ancaman itu sesuatu yang memang sudah dikonstruksi. Nah,
Tapi semuanya harus kita hadapi. Mengapa? Kalau gangguan ya kita punya alat, misalnya deteksi gempa, deteksi ya, banjir, betul. ya. Gunung meletus. Tapi kan kita tidak bisa mengatur Betul. Tuhan. Kita berusaha, ya. Tapi setidaknya kita sudah berusaha. Iya. Nah, sementara yang terkait dengan ancaman yaitu yang memang ada strategi yang kita harus hadapi. Betul, tidak mesti bentuk ancaman fisik ya. Sekarang zaman digital, karena itu ketahanan di bidang digital pun juga harus mulai kita siapkan. Kita buat melek digital, literasi digital itu tadi. Nah, itu makanya harus kita munculkan ya. Jadi harus muncul kesadaran pada masyarakat kita. Pendidikan, pemanfaatan teknologi, kemampuan memilah informasi. Lagi-lagi Ini, oh iya, informasi. apalagi yang terkait dengan penggunaan medsos. Ya. Ya, betul. Oleh karena itu medsos itu sebetulnya ya tetap harus ada yang melakukan pemantauan. Iya. Karena itu kita punya Kementerian Kominfo. Betul. Itu kemarin kan baru-baru ini kan ramai ya kabar muncul video, ada yang munculkan video isinya ujaran yang dianggap tidak pantas, videonya akhirnya di take down. Itu bentuk-bentuk pengawalan. Tapi kan ya kita juga mengawal katakan dunia maya yang sedemikian luas kan tidak mesti bisa, tidak semuanya itu mesti bisa terpantau. Ya. Oleh karena itu paling awal ya tetap dari masyarakat kita sendiri. Tapi kita juga harus sadar bahwa tidak semua yang dimunculkan mesti dari dalam. Bisa jadi memang itu upaya dari luar. Tapi apapun itu termasuk yang dari luar tidak akan ada pengaruhnya selama kita memiliki ketahanan diri. Ketahanan di bidang digital ini yang harus kita munculkan. Ketika muncul kesadaran diri, ada upaya untuk menjelekkan, menghancurkan, mengacaukan. Ya kita kan selama kita tidak akui itu sebagai kebenaran, kita tidak yakini, tidak ada gunanya. Oh iya, betul Bapak. Bapak, apakah AI, penggunaan AI itu juga mengancam pada ketahanan nasional, Pak? Nah, itu AI itu kan sebetulnya mesin. Iya. Itu kita ibaratkan sebagai ensiklopedia. Ya. Jadi apa yang kita temukan di sana itu adalah memang yang sudah terkumpul informasinya di sana. Nah, kita harus bisa memanfaatkan secara bijak. Sekali lagi, jadi pisau kita ibaratkan alat ya. Pisau itu bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita, motong, masak, ya. Iya. Tapi itu bisa melukai diri kita. Bagaimana kita memanfaatkan itu? AI juga begitu, ya. AI itu bisa kita gunakan memang dalam rangka kebaikan kita, tapi juga bisa dalam rangka katakan yang nanti bisa merugikan kita. Ya. Nah, terkait dengan mahasiswa, pengerjaan tugas. Nah, kalau mahasiswa memanfaatkan AI-nya, dosennya harus langkah lebih depan, harus tahu. Jangan di belakang ya, Pak. Ya, kira-kira jawaban ini murni hasil pemikiran atau dengan memanfaatkan AI. Ya kan bisa AI detektor. Iya, nah makanya dosennya juga harus belajar teknologi. Teknologi. Makanya dosennya harus selangkah di depan. Tugasnya bikin PPT. Iya Pak. Aplikasi bikin PPT tinggal masukkan temanya. Kalau pengen lebih rinci, subtemanya dimasukkan. Tugas-tugas itu istilahnya pokoknya AI selama prompt yang kita masukkan, perintahnya benar ya, itu akan bisa masuk. Biasa.
Nah ini kajian di Cakrawala Bapak ya, ini Ya. adalah podcastnya dari Prodi PPKN, memang kita prodinya Pancasila dan Kewarganegaraan. Apakah Bapak juga merasakan nilai-nilai Pancasila kita saat ini itu agak melemah ataupun diuji oleh kode-kode digital Pak? Oke, jadi begini, apa yang ada di dasar negara kita Pancasila itu sebetulnya kan sesuatu yang memang ada dalam kehidupan kita Iya sehari-hari. betul. Ya, jadi ketuhanan yang Maha Esa itu kan semua manusia juga melaksanakan itu. Iya. Nah, tapi bagaimana pengamalannya itu kan nanti juga kembali ke kita, ya. Bagaimana nilai-nilai ketuhanan itu kita jalankan, kemanusiaan, ya. Kita bisa melihat bagaimana apakah yang kita lakukan ini dalam rangka kemanusiaan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, atau justru ini adalah berlawanan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau dulu kita punya P4 ada semacam tuntunan semacam itu rambu-rambu ya, tapi itu kan tidak membatasi bagaimana kita mengamalkan Pancasila. Nah, kembali ke diri kita, ini pengamalan atau malah melakukan sesuatu yang sebetulnya berlawanan dengan nilai yang seharusnya kita amalkan. Luar biasa Bapak. Satu lagi Bapak, ini kan memang luar biasa ya, waktunya kita juga sangat singkat, namanya kita adalah Cakrawala, podcastnya hanya episode 1, nanti ada episode yang selanjutnya. Pesan Bapak kepada mahasiswa terutama, ini kan peran generasi Gen Z saat ini itu kan luar biasa ya, media sosialnya untuk menghadapi algoritma ini itu bagaimana Bapak? Kita tetap harus menjadi diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kita tetap harus menjadi diri kita sendiri. Dunia teknologi boleh berkembang, ya, tetapi kita tetap harus menjadi diri kita sendiri. Artinya apa? Kita sebagai bangsa Indonesia tetap harus menjadi bangsa Indonesia. Ketika dunia demikian terhubung seakan-akan tidak bisa terpisah satu dengan yang lain, apa yang terjadi di tempat yang lain bisa langsung berpengaruh pada kita. Kita tetap menjadi Indonesia. Itu oleh karena itu masalah pemahaman nilai-nilai keindonesiaan kita itu harus kita pegang. Kita harus bisa belajar dari negara-negara lain yang juga katakan bineka ya. Tapi kita lihat kebinekaan itu jauh lebih kompleks dari mereka. Oleh karena itu kita memang harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin itu luar biasa pesannya dari Bapak Suhari yang memang narasumber kali ini. Dengan beliau itu notabene adalah Bapak PPKN Adibuana Surabaya. Terima kasih Bapak atas ilmu dan inspirasinya pada podcast episode kali ini. Tak terasa memang diskusi kali ini sudah di penghujung acara. Salah satu pelajaran penting kali ini adalah teknologi memang sebuah alat rekan-rekan semuanya, tapi kesadaran kita sebagai bangsa dan negara itu adalah fondasi bagi kita, terutama nanti kita menghadapi tantangan sekaligus pada era digitalisasi itu harus kita pegang ya, namanya nilai-nilai kebangsaan itu menjadi fondasi utama. Baik rekan-rekan semuanya, dari Sabang sampai Merauke, saksikan terus Cakrawala, cakap akademik melalui ruang aspiratif berwawasan Pancasila. Tapi sebelumnya saya mau mengajak Bapak Suhari dulu. Bapak nanti kalau saya bilang Cakrawala, bilang cakap akademik dan kebangsaan melalui ruang aspiratif berwawasan Pancasila. Bisa Bapak? Bisa. Baik, ini adalah podcast dari Cakrawala, cakap akademik dan kebangsaan melalui ruang aspiratif berwawasan Pancasila. Acara bagi kalian yang masih bingung memilih universitas studi untuk lanjutnya, sudah jangan bingung lagi, saudara langsung daftarkan diri kalian di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Kampusnya generasi hebat dan cendekia. Mari bergabung di program studi S1 PPKN. Untuk info
info pendaftaran kalian bisa hubungi nomor saya yakni 085 921 996 253 atau akses langsung di web kita pmp.unipasdy.ac.id. Wah, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih Bapak. Kita ucapkan juga kepada rekan-rekan semuanya, semoga ilmu yang nantinya diberikan Bapak Suhari bisa bermanfaat bagi saudara semuanya. Sekian, saya Ica Dwi Lestari, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Itu tadi topiknya enak loh Pak. Saya tuh masih ingin ngobrol sama jenengan Oman. Sudah ya? Iya, Bapak sudah. Pak itu yang pertama tadi itu memang gopo tak Pak? Sing 3, 2, 1 itu loh Pak. Saya langsung. Oh ya foto lagi Pak. Foto lagi Bapak.